Siang hari berdiri setinggi lutut di perairan berlumpur di hutan kecil. Evelina, seorang wanita muda marin dari Miraf, menggendong bayinya yang berusia 2 bulan di atas batang pohon sagu yang sudah tua. Dengan hati-hati dia mengarahkan tangan anak itu ke bawah kulit pohon yang kasar, melewati celah-celah yang dipenuhi getah, retakan yang dalam, pegunungan berlumut, dan ruas-ruas yang kasar. Inilah kisah tentang kehidupan suku Marin di tanah Papua yang diadaptasi oleh buku etnografi Sophie Chow yang berjudul In the Shadow Palms dalam subbab Skin Wetness. Lihatlah nak, ini pohon sagu yang tua, kulitnya kasar, daunnya rimbun. Kita hidup dengan pohon sagu ini, kelak kamu akan tumbuh dengan pohon sagu ini. Ayah, lihatlah, di sini aku menanamnya dekat pohon sagu. Bentar nak, pohon sagu ini harus ditanam di dekat induknya, biar nanti pohonnya bisa tumbuh dengan subur. Jadi perlu hati-hati nak. Adik-adik, kau tahu tidak? Dulu manusia itu hanya bola lumpur di Sungai Bian. Lagunya bagus, Boni. Keringatmu sudah menetes. Ibu pasti akan mengusapnya. Tapi lihat, pati di pohon ini bisa membuat kita sehat dan kuat. Ya nak, tubuh kita akan menjadi kuat dan lembab di hutan ini. Kita juga bisa berbagi kelembapan dengan hewan dan tumbuhan. Mama, apa yang dimaksud dengan kulit dan lembab dalam budaya Marin? Kulit adalah tentang keindahan dan juga kesehatan tubuh kita. Sedangkan kelembapan adalah tentang kuantitas produksi cairan yang dihasilkan oleh tubuh kita seperti darah, keringat, dan juga air mata. Oh, jadi kulit dan lembab itu bukan hanya tentang tubuh manusia ya, tapi juga tentang organisme lain. Ya, tepat sekali nak. Sekarang aku jadi lebih ngerti, Ma. Terima kasih, Mama. Kau pintar nak, terus berbagi pengetahuan dengan adik dan saudara-saudaramu ya. Mah, berarti kulit yang lembab itu penting ya? Iya, kulit yang baik dan kelembapan yang melimpah itu bergantung kepada interaksi kita dengan makhluk hidup di hutan ini. Ya benar, itu Bonifacius dan Marsha. Jadi kita itu harus mengetahui mana tumbuhan yang bisa dimakan dan hewan yang bisa dimakan. Itu adalah pengetahuan kita tentang alam dan hutan. Jadi itu harus kita ketahui dan kita pelajari. Itu. Mama, Boni, lihat burung apa itu? Itu burung enggang, kulit bulunya berkilau. Tandanya burung itu aman untuk dimakan. Lalu bagaimana dengan burung yang tidak berkilau, Mah? Nah, burung yang tidak berkilau itu biasanya menandakan dia tidak bisa dimakan dan beracun. Jadi kalian harus hati-hati. Itu. Papa, apa yang namanya tanaman ini? Nah, tanaman ini namanya tanaman sagu. Jadi nanti kita bisa melihat kulitnya dan kelembapan, bagaimana dia matang dan bagaimana dia tumbuh. Itu. Bagaimana kita tahu, Papa? Perhatikan kulitnya Boni, jika kulitnya mulus dan batangnya basah, berarti itu tandanya pohon sagu sudah siap untuk dikonsumsi dan aman. Mama, terus kenapa kita harus menjaga jarak dengan binatang muda? Karena binatang muda kulitnya masih lemah dan tubuhnya kurang lembab, jadi kita harus menjaga jarak dengan mereka. Nah, jadi kita semua harus melestarikan hutan dengan cara tidak membakar hutan, kemudian menjaga kebersihannya, menjaga kelestariannya agar kita mendapatkan manfaat dari hutan ini semua. Itu. Mama, Papa ceritakan tentang Anim dan... Amai! Nah, Ya, lagi benar. dong. Nah, dengarkan baik-baik Sosom ya. adalah roh yang tinggal di dalam air di bawah tanah Mabudawan. Dia memberi hujan lebat yang subur ke tanah Marin dan semua makhluk hidup di dalamnya. Anim pertama, menurut cerita, lahir di sungai dekat Kondo. Mereka adalah ikan mas yang buta, tanpa kaki atau lubang.
Tapi kemudian Aramem, roh pencipta nenek moyang, memberikan mereka lengan, kaki, mata, dan bagian tubuh lainnya dari lumpur, memberi mereka kemampuan bergerak dan juga penglihatan. Nah, kali ini kita pergi belajar, kita pergi ke kebun sawit. Wah, kelihatannya seru ya Boni. Ya, benar. Ayo semua kita kenalan. Ayo anak-anak, kita jalan. Perlu kalian ketahui anak-anak, akhir-akhir ini kehadiran kelapa sawit telah menyebabkan penurunan kelembapan kita. Terus apa dampaknya pada kulit mah, Pak Boni? Suplai air juga mulai berkurang karena perairan irigasi perkebunan mengalihkan aliran sungai nenek moyang. Akhirnya sungai Bian kini mulai keruh, tercemar oleh limbah pabrik. Semua ini sangat buruk Mama, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah memperjuangkan dan melawan ekspansi kelapa sawit ini. Karena kelapa sawit ini sudah merusak hutan kita dan sudah merusak kelembapan kita. Wah, kalau begitu aku ingin jadi bagian dari perubahan itu, Papa. Betul sekali. Bagus anak-anak, kita harus mempertahankan kulit kita dan juga menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Makin lama semakin terasa ya Antonius. Dampak dari kapitalisme yang beracun semakin terasa oleh kita dan saudara-saudara hutan kita. Lihatlah kulitku ini, Carolina. Kering, keriput. Kelapa sawit ini membuat tubuhku rusak. Hutan rusak. Tanah-tanah yang dulu menjadi kuat, sekarang lemah. Abu yang dihasilkan oleh pembakaran hutan juga semakin terasa oleh kita. Akibatnya, saluran pernapasan manusia dan hewan akan jadi rusak sekarang. Betul, Carolina. Keringat yang beracun ini masuk ke dalam pori-pori, menyebabkan luka, katarak, pendarahan, kanker, bahkan kematian. Antonius, bagaimana kimiawi yang ada di dalam air dapat mencemari hewan-hewan yang meminumnya? Mereka yang terkena racun muncul ke permukaan. Sama seperti kulit kita. Dulu sehat, berkilau, lihat sekarang. Kering, iritasi, rusak. Ini semua karena kita minum dan mandi dengan sungai-sungai yang sudah tercemar. Tanpa sadar, bahan kimia yang ditularkan ke manusia melalui ASI, keringat, dan pohon sagu yang tumbuh. Betul sekali, Carolina. Zat berbahaya dari perkebunan sawit, pabrik, perlahan membunuh kita. Marin dan saudara-saudara hutan kita sedang mengalami masa-masa yang mengerikan. Ya, Carolina. Zat kimia ini memiliki dua sisi. Pertama, mereka memang berguna untuk pertumbuhan sawit. Tapi di sisi lain, mereka bisa membunuh tubuh-tubuh yang terpapar. Kelapa sawit yang diproduksi secara massal ternyata bersifat mematikan. Marius, bagaimana perasaan kamu terhadap pihak-pihak eksternal yang mulai merusak hutan kalian? Ya, jadi aku menelusuri dan berjalan di hutan. Aku menemui amaiku dan kerabatku. Di perusahaan itu, aku melihat dia bersiul, dia berbicara, dan aku merasakan bahwa anim tidak bisa tumbuh di sini, dan hal ini bisa membahayakan anim. Octavianus atau yang kerap dipanggil Okto adalah pria parubaya dari desa Bayau. Di masa mudanya, dia dikenal sebagai pembuat onar yang menyebabkan konflik di luar klannya. Okto juga dikenal dapat ganti kulit, yaitu transformasi sementara dan kehendak manusia menjadi bentuk binatang. Wah, akhirnya aku bisa bebas seperti burung. Suara apa itu? Wah, ada orang tewas. Wah, kemarin aku juga mendengar dengusannya di hutan